Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah 5 hal baik. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Seri dan Voici.
Mari kita mulai kisah inspiratif. Menurut penelitian, orang yang sungguh-sungguh mensyukuri apa yang mereka miliki mengalami tidur yang lebih nyenyak, tubuh yang jarang sakit, dan perasaan yang lebih bahagia. Sungguh manfaat-manfaat yang sangat mengesankan. Para psikolog bahkan menyarankan agar kita membuat daftar ucapan syukur untuk meningkatkan kesejahteraan jiwa kita, dengan rajin menuliskan 5 hal yang kita syukuri setiap minggunya. Kitab suci sudah sejak lama mendorong kita untuk mengucap syukur. Mulai dari makanan dan pernikahan hingga keindahan alam ciptaan, Alkitab telah menyerukan kepada kita untuk memandang semua itu sebagai berkat yang sudah sepatutnya mendorong kita mengucap syukur kepada Sang Pemberi. Mazmur 107 menuliskan 5 hal yang secara khusus dapat disyukuri oleh bangsa Israel: diselamatkan dari pengembaraan di padang belantara, dibebaskan dari penawanan, dipulihkan dari penyakit, diselamatkan di laut, dan bertambah makmur di tanah yang tandus. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Pemazmur menulis berulang kali, karena semua itu adalah tanda kasih setia Allah. Apakah Anda mempunyai sebuah buku catatan? Mengapa tidak Anda coba menuliskan 5 hal indah yang Anda syukuri saat ini? Mungkin itu makanan yang baru Anda nikmati, pernikahan Anda, atau seperti bangsa Israel, pengalaman-pengalaman ketika Allah menyelamatkan Anda hingga saat ini. Bersyukurlah untuk burung-burung yang berkicau di luar, aroma dari dapur Anda, kenyamanan kursi Anda, gumaman orang-orang tersayang. Setiap hal itu adalah berkat dan tanda kasih setia Allah. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Menurut Anda, mengapa kitab suci sering menyerukan kepada kita untuk bersyukur? Apa 5 hal yang Anda syukuri hari ini? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Mazmur 107 adalah syair indah yang disusun dengan cermat tentang kuasa dan belas kasih Allah dalam kehidupan orang-orang yang terancam oleh berbagai kesulitan hidup. Mazmur ini diawali dengan ajakan untuk memuji Allah, karena Dia telah menebus kita. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Kata ditebus berasal dari kata Ibrani Gaal. Kata ini memiliki makna menebus, bertindak sebagai sanak penebus, melakukan tanggung jawab sebagai sanak keluarga. Kata ini pertama kali dipakai di Kejadian 48 ayat 16 ketika Yakub, di penghujung kehidupannya yang penuh lika-liku dan kesulitan, menyebut Allah sebagai malaikat yang telah melepaskan, menebus, aku dari segala bahaya. Dalam sudut pandang teologis dan sejarah, Allah adalah penebus kita, semua orang yang percaya kepada Yesus, Putra Allah, untuk pengampunan dosa-dosanya akan ditebus dan diselamatkan dari murka Allah. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Mazmur 107 ayat 3 dan 8 menuliskan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Pemazmur mengajak umat tebusan untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena Allah telah menebus umatnya dari kematian. Mazmur 107 ini adalah sebuah nyanyian yang berupaya mengoreksi pemikiran orang yang enggan bersyukur. Sang pemazmur, banyak yang menganggapnya sebagai Raja Daud, sampai 4 kali menegur hati orang-orang yang telah dingin dan enggan berterima kasih. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bahkan dalam masa-masa tersulit sekalipun, kita punya banyak alasan untuk bersyukur. Kiranya kita belajar bersyukur kepada Allah atas kebaikan-Nya bagi kita. Mazmur ini merupakan nyanyian syukur umat Israel yang mengalami kasih setia Allah, yang diterima melalui karya penebusan Allah dalam hidup mereka. Penebusan Allah dialami umat tidak hanya dari kungkungan problem kehidupan sosial jasmani umat, namun juga kungkungan problem kehidupan rohani umat.
Misalnya, terkait dengan problem kehidupan sosial jasmani, lazim pada masa itu, ketika umat jatuh miskin dan harus menjual sebagian tanahnya, pertolongan Allah dirasakan melalui kerabatnya yang mau menebus tanah yang dijual tersebut dan diberikan kembali kepadanya. Kebaikan hati kerabatnya ini disyukuri sebagai wujud kasih setia Allah yang menolong mereka. Terkait problem kehidupan rohani, umat sering merasakan dirinya sebagai kafilah jiwa, pengembara di padang pasir yang merasakan lapar dan haus jiwanya. Namun pada akhirnya jiwa yang haus dan lapar ini dipuaskan oleh Allah, yang berkenan menunjukkan jalan yang lurus dan benar hingga sampai tujuan. Melalui mazmur ini, kesetiaan Allah dihayati, dirasakan, dan dialami oleh umat. Umat menyadari, kasih setia Allah bersifat permanen, bukan temporer. Kasih setianya tetap, bukan sementara, kasihnya begitu dalam dan bertahan lama, bukan dangkal dan cepat berlalu. Kasih setia Allah semacam inilah yang pada akhirnya menjadi sumber kehidupan umat untuk mengembangkan kesetiaan mereka dalam beragam kehidupan yang dialami. Ketika Allah merelasikan, mengkoneksikan dirinya dalam sebuah kesetiaan yang permanen dengan umatnya, umat semestinya tidak membalasnya dengan kesetiaan yang temporer. Kesetiaan kita pada Allah janganlah menjadi kesetiaan jangka pendek, melainkan tetap mewujud dalam kesetiaan jangka panjang. Bersyukur berasal dari kata dasar syukur. Syukur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan rasa terima kasih kepada Allah. Sedangkan mensyukuri berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah. Bersyukur artinya berterima kasih atau mengucapkan syukur. Pengalaman sehari-hari menunjukkan adanya orang-orang tertentu yang kurang mensyukuri berkat-berkat yang diterimanya. Di antara mereka, orang-orang yang kurang bersyukur itu, ada yang hanyut dalam kekecewaan yang sangat dalam. Mereka ada yang patah semangat, ngelokro, hilang pengharapan dan kemudian sakit. Mereka kian khawatir, gelisah dan takut menjalani kehidupan yang dirasakan penuh masalah dan menghimpit dirinya. Mengapa seseorang kurang mensyukuri berkat-berkat yang sudah diterimanya? Secara kedagingan dan keduniawian, seseorang kurang bersyukur karena 1. Kurang membiasakan diri untuk bersyukur atau berterima kasih. 2. Kurang memahami kasih setianya. 3. Kurang memahami kedahsyatan dan keajaiban perbuatannya. 4. Serakah. 5. Tertekan dan gelisah. 6. Tidak menuruti kata hati. Dan 7. Hanyut dalam keinginan duniawinya. Sementara itu, banyak orang percaya, termasuk kita, yang selalu bersyukur. Apapun berkat yang diterimanya, mereka senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah dengan segenap hati dan jiwa. Ada beberapa alasan bagi kita untuk mengucapkan syukur atas berkat-berkat Tuhan, yakni: pertama, karena kita menyadari bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya selama-lamanya. Alkitab mengatakan dalam 1 Tawari 16 ayat 34 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kedua, karena kita memahami kasih setia dan perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita. Demikianlah firman Tuhan yang ditulis oleh pemazmur dalam kitab Mazmur 107 ayat 8 berkata, "Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia." Ketiga, karena kita menyadari bahwa Tuhan bertindak karena baik namanya. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur 52 ayat 9 berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi." Keempat, karena kejadian yang dialami dahsyat dan ajaib, Alkitab mengatakan dalam kitab Mazmur 139 ayat 14 berkat, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Ajaib apa yang Kau buat?
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Karena itu, teruslah bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya yang telah kita rasakan dan nikmati. Pentingnya bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 107 ayat 21 berkata, "Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia." Nas hari ini mengungkapkan pesan tentang pentingnya bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya dan perbuatan-perbuatan ajaib-Nya terhadap manusia. Pernyataan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, mengajak orang untuk bersyukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan adalah salah satu sifat-Nya yang menunjukkan bahwa Dia setia dalam segala hal, tidak peduli apapun yang terjadi. Ketika orang mengalami kesulitan atau berkat dalam hidup mereka, mereka seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya yang tak tergoyahkan. Pernyataan, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, merujuk kepada tindakan-tindakan luar biasa atau ajaib yang dilakukan oleh Tuhan terhadap manusia. Alkitab seringkali mencatat perbuatan ajaib Tuhan seperti penyelamatan, perlindungan, penyembuhan, atau pemenuhan kebutuhan yang dilakukannya terhadap umat-Nya. Pemazmur ini menegaskan bahwa manusia seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena tindakan-tindakan ajaib-Nya ini. Secara keseluruhan, pernyataan ini menekankan pentingnya bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya dan perbuatan-perbuatan ajaib-Nya yang mengarah pada perlindungan, penyelamatan, dan berkat bagi manusia. Mazmur ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita dan untuk selalu mengucap syukur kepada-Nya. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan dalam Mazmur 107 ayat 21 mengandung beberapa pesan yang dapat direnungkan. Pertama, kita harus bersyukur atas kasih setia Tuhan. Pernyataan ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan adalah salah satu sifat-Nya yang tak tergoyahkan. Ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai dan bersyukur atas cinta dan kesetiaan Tuhan terhadap manusia, bahkan dalam situasi yang sulit. Kedua, kita mengakui perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Mazmur ini mengingatkan kita akan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang terjadi dalam hidup manusia. Hal ini bisa mencakup penyelamatan dari bahaya, penyembuhan dari penyakit, pemenuhan kebutuhan, atau berkat-berkat lainnya. Pesan ini mengajak kita untuk mengakui dan mengingat perbuatan-perbuatan luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Ketiga, pepedulian Tuhan terhadap manusia. Pernyataan ini juga mencerminkan ketulusan Tuhan dalam membantu dan merawat anak-anak manusia. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan peduli terhadap umat manusia dan siap memberikan pertolongan ketika diperlukan. Keempat, kita harus menghargai hubungan dengan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan adalah cara untuk memperkuat hubungan kita dengannya. Ketika kita bersyukur atas kasih setia dan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita, kita menunjukkan rasa penghargaan dan ketaatan kepada-Nya. Kelima, mengajak kita untuk tidak melupakan Tuhan. Mazmur ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan Tuhan dalam kesibukan kita sehari-hari. Terkadang, kita cenderung lupa akan kasih setia Tuhan saat menghadapi tantangan atau meraih kesuksesan. Oleh karena itu, pesan ini mengajak kita untuk selalu mengingat dan bersyukur kepada Tuhan. Secara keseluruhan, pernyataan dalam Mazmur 107 ayat 21 adalah sebuah panggilan untuk menghargai, mengingat, dan bersyukur atas kasih setia Tuhan serta perbuatan-perbuatan ajaib-Nya dalam hidup manusia. Karena itu, renungan ini adalah pengingat penting tentang hubungan kita dengan Tuhan dan rasa syukur yang seharusnya kita miliki terhadap-Nya. Saudaraku, hidup bersyukur sudah menjadi ciri khas dan jati diri orang percaya. Dengan bersyukur, orang diajar untuk memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Ukurannya bukan apa yang dimiliki tetapi apa yang diterimanya dari Tuhan.
Kerelaan untuk bersyukur menjadi nilai positif dan juga bagian dari iman seseorang pada Tuhan, di mana Tuhan telah menunjukkan dirinya dengan suka memberi, maka hendaklah orang-orang percaya kepadanya memiliki nilai yang suka memberi. Dalam tradisi Israel, kitab Mazmur yang disebut Tehillim ini adalah kumpulan syair-syair yang dinyanyikan, bukan risalah doktrin, seperti tulisan-tulisan Paulus, juga bukan khotbah. Mazmur ini juga menyatakan hubungan antara Israel dan Tuhan Allah. Nyanyian pemujaan, pengakuan dosa, protes karena ketidaksalahan, keluhan penderitaan, permohonan untuk diselamatkan, jaminan akan didengar, permohonan sebelum perang, dan ucapan syukur sesudahnya, mengungkapkan hubungan mereka yang unik dengan satu-satunya Allah yang benar. Dalam kerangka itu juga, perikop ini pun hendak memberikan gambaran Allah sebagai pusat ibadah dan iman mereka sepanjang zaman yang dituliskan sebagai ungkapan iman. Mazmur 107 adalah mazmur yang berisikan sebuah nyanyian syukur. Atas pertolongan Tuhan, Tuhan diproklamirkan sebagai pribadi yang bertindak menolong umatnya. Pemazmur merasakan dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan telah menolong dia melalui berbagai kesulitan dalam hidupnya. Melalui mazmur ini, umat diajak untuk bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lebih lanjut, jika kita meneliti konteks rasa syukur dan sukacita dalam Mazmur 107 ini, maka dapatlah kita katakan bahwa situasi pembebasan dari perbudakan di tanah Mesir sangat mempengaruhi. Selain itu, melalui mazmur ini, kita melihat bahwa pemazmur juga mengajak supaya umat senantiasa mengarahkan diri kepada Tuhan saja, meskipun terkadang harus bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Penjelasan pada Mazmur 107 dapat dibagi dalam dua bahagian besar. Alasan mengapa kita harus bersyukur. Kebaikan Tuhan adalah bukan bersifat dan untuk sesaat saja, tetapi adalah untuk selama-lamanya. Ia adalah Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai umatnya. Bahagian ini mengundang semua orang Israel untuk memuji Allah yang telah menjadikan mereka satu-satunya umat pilihan yang telah membebaskan. Allah telah bertindak menyelamatkan mereka dari bahaya. Dan dengan demikian semua orang, secara khusus bangsa Israel, yang membaca mazmur ini pastinya paham, bahwa respon yang pantas untuk semua itu adalah nyanyian syukur bagi Allah. Peristiwa-peristiwa itulah yang melahirkan ungkapan dalam ayat 1-3 yang berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebablah baik." Pertama adalah refleksi atas karya Tuhan dalam bentuk undangan terbuka agar bersyukur kepada Tuhan. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang telah ditebus dan telah dikumpulkan dari 4 penjuru, timur barat, utara selatan, disatukan dan dibawa untuk diselamatkan. Kedua ucapan syukur ini berhubungan dengan Tuhan yang baik, yang menyelamatkan mereka dalam kasih setianya yang tak terbatas selama-lamanya. Pemazmur melihat bahwa kebaikan Tuhan dalam kasih setianya itu sajalah yang menjadi sumber keselamatan mereka. Ketiga, pemazmur juga mengajak supaya setiap orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan dapat menaikkan syukur kepada Tuhan. Mereka yang telah merasakan bagaimana Tuhan telah menebus dan berbuat di tengah-tengah mereka tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dosa membuat hidup manusia menjadi susah dan menderita. Di dalam bagian ini menceritakan tentang karya penyelamatan Allah bagi mereka. Dimulai dari kasus, orang-orang sakit sebab dosa dan siksaan oleh kesalahan-kesalahan mereka, dan sudah sampai pada batas keputusasaan, maut, hampir dapat dipastikan, kasus ini akan berakhir pada kematian. Di tengah situasi inilah, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru bisa dipahami sebagai cara terakhir mereka mengadukan penderitaan kepada Tuhan Allah. Namun, akar penderitaan manusia adalah dosa. Seperti penyakit menggerogoti tubuh dan melumpuhkan aktivitas manusia, demikian dosa menggerogoti iman seseorang saat sakit dan tidak berdaya. Berbagai ketakutan muncul, maka doa menjadi penting.
Doa minta kesembuhan sekaligus pengampunan dosa merupakan kesadaran akan ketidakberdayaan diri sekaligus kepercayaan pada belas kasih Allah. Allah memang peduli pada orang yang menderita. Saat seruan minta tolong dipanjatkan, Dia mendengar dan menyelamatkan. Di sini, pemazmur juga mengungkapkan tentang perbuatan dosa yang membuat kehidupan manusia menjadi penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Bahkan pemazmur mengatakan bahwa ada orang yang mengalami penyakit oleh karena dosa. Oleh karena itu, pemazmur menyerukan supaya orang yang seperti itu bertobat dan kembali berseru kepada Tuhan. Mereka bersyukur karena keselamatan yang datang dan Tuhan merupakan suatu perbuatan yang ajaib. Semua karya-karya Tuhan Allah bagi Israel tidak berhenti menjadi catatan sejarah belaka, tetapi selalu diceritakan turun-temurun kepada setiap generasi dan angkatan Israel, supaya mereka tidak lupa akan Tuhan Allah, bahwa Allah baik dan selama-lamanya kasih setia Tuhan. Relevasi, Mazmur ini merupakan nyanyian syukur umat Israel yang mengalami kasih setia Allah, yang diterima melalui karya penebusan Allah dalam hidup mereka. Penebusan Allah dialami umat tidak hanya dari kungkungan problem kehidupan sosial jasmani umat, namun juga kungkungan problem kehidupan rohani umat. Melalui Mazmur ini, kesetiaan Allah dihayati, dirasakan, dan dialami oleh umat. Umat menyadari, kasih setia Allah bersifat permanen, bukan temporer. Kasih setianya tetap, bukan sementara. Kasih-Nya begitu dalam dan bertahan lama, bukan dangkal dan cepat berlalu. Kasih setia Allah semacam inilah yang pada akhirnya menjadi sumber kehidupan umat untuk mengembangkan kesetiaan mereka dalam beragam kehidupan yang dialami. Ketika Allah merelasikan mengkoneksikan dirinya dalam sebuah kesetiaan yang permanen dengan umatnya, umat semestinya tidak membalasnya dengan kesetiaan yang temporer. Kesetiaan kita pada Allah janganlah menjadi kesetiaan jangka pendek, melainkan tetap mewujud dalam kesetiaan jangka panjang. Dosa hanya membuat hidup manusia susah dan menderita. Dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan, padahal Tuhanlah sumber damai, sejahtera dan sukacita dan perselisihan. Manusia hidup dalam saling membenci dan memusuhi satu dengan yang sejati. Keterpisahan dengan Tuhan membuat hidup manusia penuh dengan ini hati yang lain. Itulah sebabnya, ada orang berkata bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya. Hal itu terjadi karena mereka tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Panggilan atau undangan untuk mengucap syukur sangat relevan bagi orang-orang percaya. Jika kita lihat dan periksa perjalanan hidup ini, maka nampaklah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Dalam banyak kasus, saat kita mengalami bebas atau terbebas dari satu peristiwa yang naas, jawaban logisnya sering disebut kebetulan atau untung. Saat sakit sembuh, disebut karya sains dan obat-obatan, padahal tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Untuk itu, jawaban teologis dari semua hal ini adalah, ada tangan Tuhan yang ikut serta dalam segala perkara manusia, untuk menyelamatkan, sebab kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya, di dalam Kristus. Setiap kita dipanggil untuk bersyukur kepadanya, bukan berdasarkan berkat yang fana dan dapat habis, melainkan berdasarkan kasih yang memberikan kehidupan yang kekal. Kita yang seharusnya binasa, kini tidak binasa. Kita yang telah dikumpulkan dari berbagai negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan, dari segala penjuru. Selanjutnya, manfaat dari bersyukur kepada Allah adalah kehidupan yang semakin dikuatkan, kehidupan yang semakin dibebaskan dari semua perbudakan rasa takut. Bersyukur membawa kita mengingat-ingat berkat Allah yang nyata, di mana Dia memberikan dirinya sendiri untuk menjadi harta berharga kita. Yesus yang telah disalibkan itu lebih berharga dari apapun yang pernah kita nikmati dan rasakan. Kita bersyukur membawa kita semakin mengenal Allah, semakin berpusat pada Dia dan melihat keindahan kemuliaan-Nya. Kita bersyukur Dia akan selalu ada untuk membawa kita pada dirinya, pada kemuliaan-Nya,
dan menolong kita mematikan dosa di dalam diri kita, sebab dosa inilah musuh utama kita di dalam dunia yang telah jatuh sekarang ini. Kehidupan yang bersyukur dapat menekan sisi gelap dalam kehidupan, kecemburuan, dengki, amarah, keegoan, dan kenajisan lainnya. Kita dapat memelihara janji-janji Allah dan ciptaannya melalui pengenalan dan pengakuan yang baik terhadap segala anugerah dan karunia-Nya dengan sikap hidup bersyukur. Biarlah nama Allah semakin dibesar dalam segala sendi kehidupan kita, sebagai perwujudan ucapan syukur kita atas segala kebaikan-kebaikan-Nya. Mengapa mengucap syukur kepada Tuhan itu penting? Alkitab penuh dengan perintah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagian besar ayat mencantumkan alasan mengapa kita harus berterima kasih kepadanya. Misalnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia baik, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Ucapan syukur dan pujian selalu berjalan bersamaan. Kita tidak cukup memuji dan menyembah Tuhan tanpa bersyukur. Merasakan dan mengungkapkan penghargaan itu baik bagi kita. Layaknya ayah yang bijaksana, Tuhan ingin kita belajar mensyukuri segala anugerah yang diberikannya kepada kita. Adalah demi kepentingan terbaik kita untuk diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah darinya. Tanpa rasa syukur, kita menjadi sombong dan egois. Kita mulai percaya bahwa kita telah mencapai segalanya sendiri. Rasa syukur menjaga hati kita tetap berada dalam hubungan yang benar dengan Sang Pemberi segala anugerah yang baik. Mengucap syukur juga mengingatkan kita betapa banyak yang kita punya. Manusia rentan terhadap ketamakan. Kita cenderung fokus pada apa yang tidak kita miliki. Dengan mengucap syukur terus-menerus kita diingatkan betapa banyak yang kita miliki. Ketika kita fokus pada berkat daripada keinginan, kita lebih bahagia. Ketika kita mulai bersyukur kepada Tuhan atas hal-hal yang biasanya kita anggap remeh, perspektif kita berubah. Kita menyadari bahwa kita bahkan tidak dapat hidup tanpa berkat kemurahan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Kita harus bersyukur bukan hanya atas hal-hal yang kita sukai, namun juga atas keadaan yang tidak kita sukai. Ketika kita bermaksud mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi ke dalam hidup kita, kita menjauhkan kepahitan. Kita tidak bisa bersyukur sekaligus merasa pahit pada saat yang bersamaan. Kita tidak berterima kasih kepadanya atas keburukan yang terjadi. Namun Dialah yang menguatkan kita melalui masalah tersebut. Kita tidak berterima kasih kepadanya atas keburukan yang tidak Dia timbulkan. Namun kita bersyukur kepadanya ketika Dia memberi kita kekuatan untuk menanggungnya. Kita bersyukur kepadanya atas janjinya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bisa memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan meski kita tidak merasa bersyukur atas keadaan tersebut. Kita boleh bersedih dan tetap bersyukur. Kita bisa terluka dan tetap bersyukur. Kita bisa marah terhadap dosa dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang Alkitab sebut sebagai korban pujian. Mengucap syukur kepada Tuhan akan menjaga hati kita tetap berada dalam hubungan yang benar dengannya dan menyelamatkan kita dari berbagai emosi dan sikap yang merugikan yang akan merampas kedamaian yang Tuhan ingin kita alami. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Bapa, aku bersyukur untuk setiap hal baik yang Engkau bawa ke dalam hidupku. Lebih dari itu semua, aku bersyukur untuk diri-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.